Katanya demokratis, kader Demokrat protes soal hasil Musda Jatim. Sebenarnya ini masalah internal Partai Demokrat yang sama sekali bukan urusan kita. Tapi ini sangat menarik sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua bagaimana kepemimpinan seorang AHY selaku ketum Demokrat. Sebelum-sebelumnya banyak kader yang kecewa dengan kepemimpinan AHY, tapi kali ini datang lagi kekecewaan yang baru terkait penunjukan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Demokrat menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD di Jawa Timur. Nah, yang menjadi persoalan adalah dalam Musda 6 DPD Partai Demokrat Jatim di Surabaya pada 20 Januari 2022 lalu, Emil Elestianto Dardak hanya meraih 13 dukungan DPC ditambah 1 dukungan DPD, sedangkan saingannya Bayu Erlangga meraih suara dukungan sebanyak 25 DPC. Sejumlah DPC Partai Demokrat di Jatim mempertanyakan keputusan DPP Partai Demokrat terkait penunjukan ini. Ketua DPC Demokrat Kota Madiun Istono menyayangkan keputusan AHY yang tidak demokratis terkait Musda Demokrat Jatim. Saya kira tidak perlu musda kalau ujungnya ditentukan elit partai. Demokrat yang selama ini menyuarakan pentingnya kepemimpinan yang demokratis di era reformasi ini akhirnya tenggelam dengan keputusannya sendiri dalam menentukan ketua di Jatim, kata Istono. Ternyata alasan DPP Demokrat menunjuk Emil Dardak adalah salah satunya terkait dengan loyalitas kepada AHY. Sementara itu, Emil Dardak kalah tapi proses pemilihan ketua dalam musda tetap harus melewati fit and proper test sesuai ADART partai. Ini logika yang aneh sekali. Kalau memang kalah, tapi masih punya peluang jadi ketua DPD Demokrat, untuk apa ada pemilihan suara? Lebih baik AHY terang-terangan menunjuk satu orang secara langsung daripada bikin drama pemilihan, tapi endingnya kentang. Ibarat Jokowi menang dari Prabowo tapi Prabowo yang jadi presiden karena Jokowi tidak layak dan tak lolos tes kelayakan. Lah, lagi pula kalau tidak lolos fit and proper test, kenapa Demokrat menyetujui Bayu Erlangga calonkan diri? Apakah mungkin AHY ragu dengan kesetiaan orang ini sehingga takut suatu hari dilengsarkan, takut amat kekuasaannya digoyang? Memang sih, ini urusan Demokrat, bukan urusan kita. Tapi ini adalah bukti tidak demokratis, dan ini juga bukan kasus pertama. Selama kepemimpinan AHY, seolah Demokrat adalah milik pribadi keluarga SBY yang tidak loyal disingkirkan, yang loyal meski tidak didukung kader bisa menang. Ini sama saja tanam bom waktu yang saat meledak nanti. Sulit membayangkan bagaimana Demokrat nantinya yang mana saat ini saja sudah jadi partai hampir gurem. Istono curiga ada begal-begal politik yang mewarnai keputusan AHY dalam musda Demokrat Jatim. Ada apa dengan Demokrat Jatim yang merupakan tanah kelahiran Pak SBY? Katanya demokratis, tapi nyatanya kami sangat sakit begitu keputusan-keputusan besar yang diambil oleh elit partai tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis, katanya. Yang lain mereka lebih baik tidak ada musda jika hasilnya tidak demokratis. Pemegang suara musda seolah tidak didengarkan. Loyalitas bisa dibuktikan dengan jumlah dukungan. Saya jadi geli sendiri dengan Demokrat era AHY ini. Belakangan ini Demokrat paling gigih bersuara soal wacana penundaan pemilu. Entah itu permufakatan jahat lah, orkestrasi politik lah. Wajar Demokrat mengkritik dengan alasan merusak demokrasi. Tapi tampaknya Demokrat sendiri tidak pernah ngaca dari masalah internal partainya. Seperti hasil musda di atas, apakah itu bukan orkestrasi politik juga? Bukankah itu merusak demokrasi juga? Lain halnya kalau itu partai milik pribadi. Menurut Ketua DPC Demokrat Kabupaten Malang, Gufron Marzuki,
Selama ini AHY mengajari para kader untuk berdemokrasi yang baik, tapi semua itu cuma teori di mulut saja setelah melihat hasil musda Demokrat Jatim. Demokrat memang salah satu partai yang sulit bercermin dan introspeksi diri, gampang mengajari orang, gampang nyinyir dan play victim, tapi di dalam tubuh partai, mereka tidak bisa melakukan apa yang diomongkan ke publik secara bombastis. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Katanya demokratis, kader Demokrat protes soal hasil musda Jatim. Sebenarnya ini masalah internal Partai Demokrat yang sama sekali bukan urusan kita, tapi ini sangat menarik sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua bagaimana kepemimpinan seorang AHY selaku ketum Demokrat. Sebelum-sebelumnya banyak kader yang kecewa dengan kepemimpinan AHY, tapi kali ini datang lagi kekecewaan yang baru terkait penunjukan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Demokrat menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD di Jawa Timur. Nah, yang menjadi persoalan adalah dalam musda 6 DPD Partai Demokrat Jatim di Surabaya pada 20 Januari 2022 lalu, Emil Elestianto Dardak hanya meraih 13 dukungan DPC ditambah 1 dukungan DPD, sedangkan Sainggana Bayu Erlangga meraih suara dukungan sebanyak 25 DPC. Sejumlah DPC Partai Demokrat di Jatim mempertanyakan keputusan DPP Partai Demokrat terkait penunjukan ini. Ketua DPC Demokrat Kota Madiun Istono menyayangkan keputusan AHY yang tidak demokratis terkait musda Demokrat Jatim. Saya kira tidak perlu musda kalau ujungnya ditentukan elit partai. Demokrat yang selama ini menyuarakan pentingnya kepemimpinan yang demokratis di era reformasi ini akhirnya tenggelam dengan keputusannya sendiri dalam menentukan ketua di Jatim, kata Istono. Ternyata alasan DPP Demokrat menunjuk Emil Dardak adalah salah satunya terkait dengan loyalitas kepada AHY. Sementara itu, Emil Dardak kalah tapi proses pemilihan ketua dalam musda tetap harus melewati fit and proper test sesuai ADART partai. Ini logika yang aneh sekali. Kalau memang kalah, tapi masih punya peluang jadi ketua DPD Demokrat, untuk apa ada pemilihan suara? Lebih baik AHY terang-terangan menunjuk satu orang secara langsung daripada bikin drama pemilihan, tapi endingnya kentang. Ibarat Jokowi menang dari Prabowo tapi Prabowo yang jadi presiden karena Jokowi tidak layak dan tak lolos tes kelayakan. Lah, lagi pula kalau tidak lolos fit and proper test, kenapa Demokrat menyetujui Bayu Erlangga calonkan diri? Apakah mungkin AHY ragu dengan kesetiaan orang ini sehingga takut suatu hari dilengsarkan, takut amat kekuasaannya digoyang? Memang sih, ini urusan Demokrat, bukan urusan kita. Tapi ini adalah bukti tidak demokratis dan ini juga bukan kasus pertama. Selama kepemimpinan AHY, seolah Demokrat adalah milik pribadi keluarga SBY yang tidak loyal disingkirkan, yang loyal meski tidak didukung kader bisa menang. Ini sama saja tanam bom waktu yang saat meledak nanti. Sulit membayangkan bagaimana Demokrat nantinya yang mana saat ini saja sudah jadi partai hampir gurem. Istono curiga ada begal-begal politik yang mewarnai keputusan AHY dalam musda Demokrat Jatim. Ada apa dengan Demokrat Jatim yang merupakan tanah kelahiran Pak SBY? Katanya demokratis, tapi nyatanya kami sangat sakit begitu keputusan-keputusan besar yang diambil oleh elit partai tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis, katanya. Yang lain mereka lebih baik tidak ada musda jika hasilnya tidak demokratis. Pemegang suara musda seolah tidak didengarkan. Loyalitas bisa dibuktikan dengan jumlah dukungan. Saya jadi geli sendiri
dengan Demokrat era AHY ini. Belakangan ini Demokrat paling gigih bersuara soal wacana penundaan pemilu. Entah itu permohonan